Bab 1817. Langsung mengabaikan. Tidak menyangka setelah partai Jihuo melewati rintangan tersebut, mereka langsung berubah dengan cepat. Huo Zong ini benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Oh iya, adikmu, sebelumnya master guru kamu juga sedikit membantu diriku. Jika jumlah orang tidak mencukupi, kalian bisa mencari bantuan dari partai Jihuo. Aku berpikir penatua tertinggi kami juga ingin membantu kalian. Huo Zong tersenyum bangga sembari berujar. Aku bisa mengurus istana es secara pribadi, tidak perlu jika masalah ini. Tatapan kepala rumah istana es penuh dengan pandangan menjijikan, menggelengkan kepala lalu menolak. Kepala rumah istana es memasuki tanah ekstrim, harus mendapat bantuan partai Jihuo. Jika masalah tersebut tersebar, maka reputasi istana es Arktik akan benar-benar hancur. Huo Zong terkekeh, tentu dia mengetahui kepala rumah istana es akan menolak dirinya. Tapi tujuan utama dirinya bukan menginginkan mereka menunduk terhadapnya, dia hanya ingin membuat istana es Arktik marah. Sekaligus membiarkan keluarga lain melihat, di kekuasaan sekte suci abadi yang diwariskan, hanya terdiri partai Jihuo, tentu tidak ada penjelasan satu dingin dan satu api. Melihat apa yang telah dilontarkan sudah selesai, Huo Zong menunjukkan ekspresi dirinya sebagai pemenang, dan meninggalkan tempat dengan senyuman yang lebar. Para kultivator melihat apa yang telah terjadi, mereka juga menepati apa yang mereka inginkan. Tuan Istana, dikarenakan pemilik Jihuo ingin membantu, sebenarnya kita juga boleh bertindak. Tapi di saat itu juga, angsa liar berterbangan dari jauh. Meskipun kecepatan sangat cepat, namun mendarat dengan baik. Menyimpan Reiki, Erikin mendarat di lantai. Kamu siapa? Huo Zong mengerutkan dahi saat melihat Erikin. Terlihat jelas Erikin berada di pihak istana es Arktik, namun dia tidak pernah menemui Erikin sebelumnya. Aku adalah pemimpin istana es untuk memasuki tanah ekstrim, kamu adalah pemilik partai Jihuo, kan? Erikin terkekeh lalu berujar, Tuan Istana, dikarenakan pemilik partai Jihuo ingin membantu. Aku melihat urutan untuk memasuki tanah ekstrim, tidak ada masalah jika kita masuk terlebih dahulu, bukan? Kalian terlebih dahulu. Huo Zong mengerutkan dahinya. Formasi sekte suci abadi berada di jarak tidak jauh dengan seluruh orang. Jika ingin memasuki dalam, harus sesuai dengan urutan terlemah memasuki ke dalam tanah ekstrim. Begini, tentu sudah memiliki urutan awal hingga akhir. Setelah memastikan urutan, seperti biasa urutan selalu berputar. Sebelumnya istana es Arktik berada di urutan terakhir, partai Jihuo berada di urutan pertama. Sekarang Erikin justru meminta ingin pertama memasuki ke dalam tanah ekstrim. Kecuali, kamu hanya asal berbicara di depan seluruh orang. Menganggap rendah terhadap janji, bahkan bisa menghancurkan janji dengan mudah, dan tidak bisa dipercayai, Erikin membalasnya. Konyol, aku sebagai pemilik partai Jihuo, tentu akan menepati janjiku. Huo Zong tersenyum sinis lalu berujar, tapi kekuasaan pertama yang membuka jalan formasi, meskipun usai membuka akan lebih stabil, dan tidak dibandingkan dengan urutan terakhir. Harus menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk mengontrol formasi, tapi saat membuka harus membutuhkan Reiki dalam jumlah yang banyak. Kalian hanya terdiri dua penatua tertinggi, kalian tidak bisa membuka bagian lemah dalam formasi tersebut, tidak perlu membahas masalah urutan. Pemilik Jihuo tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut, aku hanya ingin mengetahui, apakah kamu menyetujui masalah ini atau tidak? Erikin bertanya. Huo Zong memicingkan kedua netranya. Orang pertama yang memasuki tanah ekstrim tentu menempati kesempatan, partai Jihuo tentu tidak ingin melewati kesempatan ini. Namun dia tidak menyangka orang ini susah dilawan, dia telah melontarkan janji, bahkan dipaksa olehnya hingga seperti ini. Kepala rumah, dia adalah Erikin.
Di saat itu juga, seseorang transmisi suara secara diam-diam. Huo Zong menatap sekilas, menyadari kepala rumah keluarga Si tengah menatap Eric Qin dengan tatapan dingin. Ternyata dia. Huo Zong kembali menatap Eric Qin. Menghadapi wajah serta hawa Eric Qin, dirinya tidak merasa familiar. Namun terhadap nama Eric Qin, dia sudah pernah mendengar hampir sekali. Masalah keluarga Ye adalah berkat Eric Qin, sedangkan Nikosi juga meninggal di tangan Eric Qin. Ada apa, pemilik Jihuo? Bukankah sebelumnya mengatakan ingin membalas budi, mengapa sekarang berubah ragu? Eric Qin berujar dengan datar. Hehe, aku hanya ingin mengetahui ini adalah pendapatmu atau adikmu. Huo Zong menatap ke arah kepala rumah istana es. Eric Qin bisa mewakili diriku, kepala rumah istana es berujar. Baiklah, jikalau begitu aku akan membiarkanmu berada di urutan pertama. Huo Zong berujar. Tapi jika tidak bisa membuka jalan formasi, yang malu adalah kalian. Selain itu, Eric Qin, sesuai dengan bakatmu, sangat disayangkan berada di pihak istana es Arktik. Huo Zong memicingkan kedua netranya, mendadak tersenyum ramah lalu berujar, api suci yang kamu latihkan dengan partai Jihuo adalah pasangan sempurna, meskipun sebelumnya kamu menghancurkan masalah partai milikku. Tapi jika kamu menyetujui bergabung di partai Jihuo, aku tidak akan membahas masa lalu, bahkan aku bisa menerima dirimu menjadi murid. Bukankah kamu menginginkan api suci yang lebih banyak? Jika bergabung di partai milikku, kamu akan bebas mendapatkan api suci. Selain itu, jika kamu berpenampilan dengan baik, ada hal yang kamu inginkan di partai Jihuo. Masalah yang kamu kontrol akan jauh lebih besar dibanding keluarga Ye dan istana es Arktik. Berada di hadapan kepala rumah istana es, Huo Zong langsung berujar, bagaimana? Sebelum memasuki tanah ekstrim, kamu bisa memikir terlebih dahulu. Jika dirimu telah masuk, maka syarat yang kulontarkan sebelumnya akan berbeda. Pemilik partai Jihuo ternyata langsung menarik Eric Qin untuk bergabung ke dalam partainya sendiri. Nenek Yu serta yang lain merasa sedikit cemas saat mendengar kata-kata Huo Zong, dan langsung menatap ke arah Eric Qin. Janji yang dilontarkan oleh pemilik partai Jihuo benar-benar sangat besar. Murid, api suci, bahkan janji kekuasaan yang hampir mendekati posisi wakil pemilik Jihuo. Ini bukanlah syarat yang bisa istana es Arktik berikan kepada Eric Qin. Meskipun Finola Su adalah murid kepala rumah istana es, namun hanyalah murid biasa, yang bisa pergi kapanpun saja. Jika Eric Qin mendadak berubah pikiran dan bergabung di partai Jihuo, bahkan menarik Finola Su, maka masalah istana es Arktik akan sangat besar. Adikmu, aku bisa bertindak seperti ini hanya karena menyayangi bakat seseorang. Kamu tidak akan menghentikan aksiku, bukan? Usai Huo Zong berujar, dia menatap kepala rumah istana es sembari tersenyum. Tentu tidak akan. Eric Qin boleh bebas memilih kekuasaan lain, dan aku tidak akan menghentikan aksimu. Tapi aku percaya, kamu akan kecewa. Nada bicara kepala rumah istana es tetap terdengar tenang, bahkan tatapannya terlihat yakin. Eric Qin terkekeh dengan tak berdaya. Kepala rumah istana es benar-benar mempercayai dirinya. Sedangkan dirinya memang tidak bisa melepaskan istana es Arktik dan bergabung di partai Jihuo, sekalipun sebelumnya dia tidak terjadi perselisihan dengan partai Jihuo. Karena dia berhutang dengan kepala rumah istana es, sebenarnya tidaklah dikit. Sebelumnya di kota kuno Donghuang, jiwa es Finola Su mengalami serangan, kepala rumah istana es pun menolongi nyawa Finola Su. Jikalau dirinya tidak keburu datang, sepertinya Finola Su telah meninggal. Dia menolong nyawa Finola Su. Selanjutnya di perperangan zaman kuno, jiwa dewa kepala rumah istana es kemari. Di dalam kondisi bahaya,
dia membantu dirinya untuk melawan kepala rumah keluarga Chai. Dia menyolong nyawa dirinya. Tidak membahas selama beberapa bulan ini, dia melatih Finola Su hingga di tingkat fase transendensi, mengeluarkan sumber daya yang besar, bahkan menganggap Finola Su seperti anaknya sendiri. Hanya dengan beberapa masalah ini, bagaimana mungkin dirinya meninggalkan Istana Es dan bergabung di Partai Jihuo? Mungkin saja mengganti kultivator yang tidak tahu berterima kasih, akan demi keinginan diri sendiri dan bergabung di Partai Jihuo. Tapi terlihat jelas, ini bukanlah dirinya. Waktu tidak banyak, Tuan Istana. Dikarenakan pemilik Jihuo mempunyai niat baik, kita juga tidak perlu banyak berpikir, dan segera beraksi. Tidak membalas kata-kata pemilik Partai Jihuo, Eric Qin justru membalas kepada kepala rumah Istana Es, membalikkan badan dan langsung meninggalkan tempat. Bersambung.